tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Ku nantikan pertolongan-Mu. Firman-Mu menyembuhkan, Firman-Mu memulihkan, menguduskan seluruh hidupku. Ya Roh Kudus, Kaulah penolongku. Mampukan ku lakukan firman-Mu. Sungguh ku mau berubah bagi-Mu. Lebih lagi ku mengasihi-Mu. Duduk diam di bawah kaki-Mu. Ku rindukan mendengar suara-Mu. Firman-Mu menuntunku, pelita bagiku, mengubahkan segenap hidupku. Tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Ku nantikan pertolongan-Mu. Firman-Mu menyembuhkan, Firman-Mu memulihkan, menguduskan seluruh hidupku. Ya Roh Kudus, Kaulah penolongku. Mampukan ku lakukan firman-Mu. Sungguh ku mau berubah bagi-Mu. Lebih lagi ku mengasihi-Mu. Ya Roh Kudus, Kaulah penolongku. Mampukan ku lakukan firman-Mu. Sungguh ku mau berubah bagi-Mu. Lebih lagi ku mengasihi-Mu. Lebih lagi ku mengasihi-Mu. Lebih lagi ku mengasihi-Mu. Shalom Bapak dan Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita di kesempatan ini mempersiapkan diri kita untuk menghampiri Tuhan.
tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah,
keberadaan kami sampai saat ini sungguh membuktikan betapa besar kasih Bapa yang begitu nyata di hidup kami. Jiwa kami berglori, hati kami terangkat di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Berterima kasih untuk pemeliharaanmu yang sempurna, yang ajaib, yang nyata atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kesempatan ini bahwa kami terus di hadirat-Mu, izinkan kami berglori, izinkan kami bersuka cita, memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan Tuhan Engkau bertakhta di tengah dan di atas pujian yang kami angkat kepadamu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Allah yang kami muliakan, kami siap lebih lagi meninggikan nama-Mu. Haleluya. Setiap kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Suka menuturkan cerita mulia, cerita tentang Tuhanku yang hebat. Haleluya. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terkesan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ku suka menuturkan cerita mulia. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terkesan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. Dan nantiku nyanyikan di surga yang kekal. Amin. Cerita termulia yang sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ku suka. Yes Lord. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya, tak hilang indahnya. Dan nantiku nyanyikan di surga yang kekal, cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan
Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Teduh, tenangkan gelora jiwa kita di hadapan Tuhan. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Satu yang ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubah satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rindu hatiku berkenan. Ya Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beri kami semua kesempatan ya Tuhan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Amin. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rindu hatiku berkenan padamu,
sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladan. Kami siapkan diri kami menyambut firman-Mu ya Bapa. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk sore yang indah ini Tuhan, untuk persekutuan yang indah bersama-Mu pada saat ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk lawatan-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Walaupun kami terpisah jauh dengan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di sini, dan Engkau Tuhan juga hadir di rumah jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian saat ini Tuhan. Melengkapi sukacita kami pada saat ini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman yang sangat singkat dan sederhana. Tuhan tolong biar kami boleh mengerti apa kebenaran firman yang tersampaikan, dan mampukan hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman yang hanya berasal daripada-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini dengan penuh sukacita dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melihat perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, saya mau bilang bahwa dunia kita hari ini tidaklah semakin membaik. Semua orang diperhadapkan dengan suasana ketakutan dan kegentaran. Apalagi pandemi corona yang sampai hari ini belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Ancaman krisis ekonomi terjadi di depan mata, ada di depan mata di semua negara di dunia ini. Tak terkecuali negara kita Indonesia. Kita diperhadapkan oleh situasi yang sangat menakutkan. Belum lagi ada beberapa negara besar yang sudah saling melempar ancaman untuk saling menyerang. Menakutkan, ancaman perang pun ada di depan mata. Beberapa waktu yang lalu di tengah-tengah suasana masyarakat sedang menghadapi masalah corona, ada satu daerah di Jawa Barat yang beberapa waktu yang lalu dilanda oleh banjir bandang. Banyak korban di sana, harta, benda, rumah-rumah yang rusak. Ada beberapa nyawa yang menjadi korban dalam peristiwa banjir bandang. Ada banyak peristiwa di depan mata yang membuat kita makin gentar, yang membuat kita makin takut Bapak Ibu. Nah, setiap hari kita mengikuti perkembangan berita di media televisi, media online, media cetak tentang kasus-kasus corona, pertambahan kasus corona. Kalau beberapa saat yang lalu di awal-awal pandemi, kalau kita menonton media, kita dengar, oh ada penambahan kasus baru, ada kasus baru. Tapi belakangan ini bukan kasus baru lagi, tetapi rekor baru. Saking begitu banyaknya yang terpapar corona. 1.000, 2.000, 3.000, berapa waktu yang lalu? 4.000-an, 4.600 sekian. Setiap hari ada rekor baru penambahan kasus corona. Pak Bu, mengerikan sekali. Saya takut seolah-olah kematian itu ada di depan mata. Banyak korban berjatuhan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah berupaya sedemikian rupa untuk dapat menanggulangi masalah ini. Semua dipersiapkan dengan baik.
Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi saat ini. Kita sebagai masyarakat tentu kita harus memberikan dukungan kepada pemerintah. Lakukan bagian kita. Pemerintah sudah melakukan bagian pemerintah. Kita lakukan bagian kita. Jaga kesehatan dengan baik. Patuhi protokol kesehatan yang baik. Pakai masker, cuci tangan. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk dapat kita atasi masalah ini. Tapi satu hal memang, suasana hari ini sangat menakutkan. Seperti saya sampaikan tadi, seakan-akan kematian itu ada di depan mata. Nah, realitas ini seharusnya menggetarkan jiwa kita. Kita harus selalu mengingat dan merenungkan sewaktu-waktu kita bisa mati. Nggak tunggu perang, nggak tunggu corona, nggak tunggu bencana alam, tapi setiap saat kita bisa mati. Ancaman kematian, ketakutan mengenai kematian itu ada di depan mata. Yang satu hal yang harus kita sadari dan kita camkan bersama bahwa kita akan menghadap yang namanya pengadilan Kristus. Kita menjalani hari-hari hidup seperti ini, ada saatnya kita mati. Dan camkan dengan sungguh bahwa satu saat kita akan menghadap yang namanya pengadilan Kristus. Saat itu akan ditentukan apakah kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan atau kita akan terbuang di api kekal. Camkan dengan bijak, hayati dengan sungguh. Nah, hal menghadapi pengadilan Kristus Bapak Ibu harus kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Seperti seorang siswa yang akan menghadapi ujian nasional. Ketika dia sudah menguasai semua materi yang diterimanya, dia tidak akan gentar lagi. Dia sangat siap menghadapi ujian. Anak sekolah kita lihat, ketika dia sudah mempelajari semua materi yang dia terima, ketika semua materi dia sudah pahami dengan betul, yang namanya mau ujian nasional, mau ujian akhir, ujian tengah semester, tidak menciptakan kegentaran. Dia siap. Kenapa? Dia sudah siap. Nah, hal menghadapi pengadilan Tuhan bagi orang yang baru mulai membenahi diri seperti kita, menghadapi pengadilan Kristus akan menciptakan kegentaran, ketakutan yang luar biasa. Nah, ini ketakutan, ini kegentaran yang positif, yang akan memacu kita, memberikan semangat kita untuk hidup benar. Nah, kalau yang saya gambarkan tadi, saya contohkan tadi anak sekolah, deadline-nya jelas. Kapan dia mau ujian jelas, tahu waktunya. Jauh-jauh hari sebelum pada saat masuk sekolah sudah tahu jadwalnya. Kapan ujian tengah semester, kapan ujian akhir semester, apalagi ujian nasional. Sudah tahu. Nah, kalau yang namanya pengadilan Kristus kita nggak tahu jadwalnya Pak Bu. Kita nggak tahu kapan kita mau ujian. Kita nggak tahu kapan kita menghadap yang namanya pengadilan Kristus. Kalau anak sekolah mah gampang. Dia tahu jadwalnya. Sampai ada yang namanya sistem SKS. Kita tahu ya, yang sekolah, yang kuliah tahu SKS. Apa tuh? Sistem kebut semalam. Jadi kalau dia banyak waktu yang dia buang, yang dia sia-siakan, waktu masa belajar, ketika mendekati ujian dia akan kebut. Besok mau ujian bisa sampai subuh dia belajar untuk mengejar materi supaya ketika ujian besok, walaupun dia bela-belain begadang sampai subuh, ujian besok dia bisa menyelesaikan pertanyaan, dia bisa menjawab karena jadwalnya jelas. Yang masalahnya kalau kita menghadap pengadilan Kristus, kita nggak tahu kapan jadwalnya, kita nggak tahu kapan kita mau ketemu Tuhan, kita nggak tahu kapan kita ujian, kita nggak tahu kapan kita menghadap pengadilan. Itu sebabnya jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan diri dengan bijak. Jangan kita ceroboh, jangan kita gegabah dalam menyelenggarakan kehidupan ini. Ada hal-hal yang menurut kita penting dan mendesak dalam hidup kita. Untuk satu hal yang kita anggap penting, untuk satu hal yang kita anggap mendesak, kita akan maksimal di dalamnya. Ketika kita menganggap pendidikan, gelar itu penting dan mendesak dalam hidup kita, kita akan sungguh-sungguh belajar. Orang sudah kerja, mau kuliah lagi, tambah sekolah lagi, karena kita anggap pendidikan itu penting. Apakah salah? Enggak salah. Ketika kita menganggap yang namanya membahagiakan keluarga, supaya anak-anak senang, kita
pingin supaya anak-anak itu bersuka cita selalu dan kita anggap itu penting, kita akan maksimal di dalamnya. Kita akan berusaha mensejahterakan keluarga, bagaimana mereka senang. Kita akan maksimalkan apa yang ada pada kita karena kita anggap itu penting. Supaya keluarga itu senang, penting. Nah, hal yang namanya menghadap pengadilan Kristus, buat kita apakah itu penting atau tidak? Kalau buat saya, itu bukan hal yang penting, tapi sangat penting. Nah, kalau kita anggap yang namanya menghadap pengadilan Kristus ada hal yang sangat penting, jauh-jauh hari kita harus persiapkan. Kita persiapkan dengan bijak. Masalahnya kita nggak tahu, deadline-nya nggak ada. Kita nggak tahu kapan kita menghadap pengadilan Kristus. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Banyak orang hanya memfokuskan hidup pada kesenangan-kesenangan sesaat, dan mereka anggap itu hal yang paling penting. Banyak orang hanya memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan jasmani dan mereka anggap itu penting dan mendesak. Emang itu penting, tapi ada hal yang jauh lebih penting yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan dengan sungguh, bahwa hidup kita di bumi ini hanya sementara. Hidup yang kita jalani ini hanya sementara. Ada saatnya kita akan mengakhiri hidup ini, kita akan mati. Masalahnya setelah mati itu masih ada tahap berikutnya, yaitu kita akan menghadap yang namanya pengadilan Kristus, di mana kita akan ditentukan apakah kita hidup kekal bersama dengan Tuhan atau kita terbuang di api kekal. Dengan tidak meninggalkan tanggung jawab kita dalam memenuhi kebutuhan kita, kita juga harus dengan sungguh mempersiapkan untuk menghadap yang namanya pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10 saya akan baca buat kita. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan sampai kita lengah. Kita harus sungguh-sungguh selalu berjuang sampai kita menutup mata. Kita harus sungguh-sungguh berjuang sampai tarikan nafas kita yang terakhir. Mari kita perhatikan sosok Paulus. Paulus yang sudah menjadi Rasul Yesus Kristus, tapi dia berusaha untuk berkenan. Dia berjuang dengan sungguh. Dia menggerakkan semua yang ada pada dirinya supaya dia bisa berkenan. Paulus berjuang dengan sungguh untuk dia berkenan. Nah, pertanyaannya buat saya dan saudara, buat kita semua hari ini, perjuangan seperti apa yang kita gelorakan dalam hidup kita? Kalau untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, untuk masa depan kita di bumi ini, untuk supaya keluarga bisa bahagia, untuk supaya kita bisa senang-senang, kita bisa berjuang dengan sungguh-sungguh, itu tidak salah. Tapi perjuangan seperti apa yang kita gelorakan dalam hidup kita untuk yang namanya menghadap pengadilan Kristus? Banyak orang menyepelekan hal ini, padahal hal ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Jangan ceroboh. Paulus sendiri bilang dalam tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus bilang dia melatih tubuhnya. Dia khawatir jangan-jangan Paulus yang sudah melayani sekian lama, sudah memberitakan Injil, jangan-jangan dia ditolak. Khawatir ditolak siapa, Bapak Ibu? Bukan ditolak oleh banyak orang. Paulus takut, Paulus khawatir ditolak oleh Tuhan. Pak Bu, saya ajak semua kita untuk memiliki kegentaran yang sama. Orang sekelas Paulus masih khawatir kalau dia sendiri ditolak. Nah, bagaimana dengan perjuangan kita dalam memperjuangkan hidup ini? Sekarang mari kita koreksi, mari kita periksa diri kita masing-masing.
perjuangan apakah yang kita lakukan dalam hidup ini. Artinya perjuangan seperti apa yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita perjuangkan hari ini. Kita memperjuangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita memperjuangkan bagaimana anak-anak kita bisa sekolah, bagaimana kita punya kendaraan, bagaimana kita punya tempat tinggal banyak, bagaimana supaya kita bisa menyenangkan keluarga. Itu baik, itu tanggung jawab kita. Tapi jangan lupa ada perjuangan yang harus lebih gigih kita gelorakan dalam hidup kita. Itu perjuangan bagaimana Tuhan dapati kita berkenan di hadapannya. Perjuangan dengan sungguh yang harus kita lakukan karena kita akan menghadap yang namanya pengadilan Kristus. Mari bayangkan dari sekarang, kira-kira bagaimana kalau sampai kita menghadap yang namanya pengadilan Tuhan. Mari kita bayangkan kira-kira kalau hari ini, kalau besok kita menghadap pengadilan Tuhan, apa kata Tuhan dengan hidup kita? Ketika Tuhan duduk sebagai hakim yang agung di pengadilannya nanti, dan kita yang masuk dalam ruang sidang, kita yang akan disidang, kira-kira apa kata Tuhan sebagai hakim melihat wajah kita? Apakah Tuhan akan tersenyum ketika melihat kita atau sebaliknya? Kita persoalkan dari sekarang, Pak Bu. Ini orang-orang saja, kita tahulah gitu, yang akan dijadwalkan untuk diperiksa polisi, dapat surat panggilan polisi untuk diperiksa karena satu kasus. Waduh, bisa ketar-ketir, bisa nggak tidur semalaman. Apalagi kalau dipanggil KPK ya. Terus kita merasa kita memang mungkin banyak terlibat. Setelah kita sadari, kita pahami bahwa ya bisa saja kita terlibat karena kita memang melakukan kesalahan itu. Bisa-bisa nggak tidur, Pak Bu, semalam 2 malam nggak tidur, ngebayang, aduh saya mau diperiksa, saya akan dihukum, saya dikenakan pasal pidana ini, saya dikenakan pasal korupsi ini. Ketar-ketir, Pak Bu, gentar, kita akan gentar. Mau panggil KPK, panggil polisi, ada surat panggilan, dijadwal kapan kita akan diperiksa, di pengadilan kapan, di sidang kita ada jadwalnya. Tapi menghadap pengadilan Kristus nggak dikasih bocoran sebelumnya, nggak dikasih surat pemberitahuan sebelumnya, itu datangnya mendadak. Itu sebabnya Pak Bu, mari selenggarakan hidup ini dengan benar, menyelenggarakan hidup ini dengan bijak. Pastikan segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh kebenaran firman Tuhan, harusnya irama hidup kita sudah harus dirubah ke arah dan tujuan yang benar. Oleh pemahaman kebenaran firman kita hari ini, harusnya kita sudah mulai merubah arah hidup kita. Selain kita menjalankan, memenuhi tanggung jawab kita di dunia ini, kita juga harus berpikir bahwa ada saatnya nanti kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan masuk kepada yang namanya kekekalan. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Perjuangan dan pergumulan Paulus adalah menyenangkan hati Tuhan. Perjuangan Paulus yang sungguh adalah bagaimana dia Tuhan dapati layak dan berkenan di hadapannya. Bagaimana Paulus didapati menyenangkan hati Tuhan. Perjuangan itu juga harus menjadi perjuangan kita bersama, Bapak. Perjuangan di mana kita harus menyenangkan hati Tuhan harus menjadi perjuangan yang sungguh dari setiap kita yang mengaku sebagai orang percaya. Karena kita nggak tahu kapan akhir hidup kita. Waktu ini singkat. Apalagi ngadapin situasi sekarang dengan pandemi corona yang belum jelas juga sampai kapan berakhir. Kita tentu berdoa supaya masalah ini segera teratasi, kita bisa keluar dari krisis ini. Tapi saya yakin semua kita gentar. Semua kita gentar, takut jangan-jangan kita akhirnya terpapar penyakit ini. Penyakit ini bisa menghampiri siapa saja. Enggak pandang bulu, orang hebat, orang kaya, orang terkenal, orang kecil, orang miskin. Enggak. Dia bisa menghampiri siapa saja. Dan mungkin bisa menghampiri kita semua. Saya berdoa, saya berharap supaya ini dijauhkan dari kita. Dengan sungguh sebagai hamba Tuhan, saya berharap supaya Bapak Ibu
terhindar dari yang namanya penyakit ini. Tapi Pak Bu, yang namanya menghadapi kematian, enggak tunggu perang, enggak tunggu bencana alam, enggak tunggu corona. Setiap saat secara individu kita pun bisa menghadap yang namanya kematian. Itu sebabnya selagi Tuhan masih berikan kesempatan kita hidup, kalau hari ini Tuhan berikan kesempatan kita masih bisa bernafas, itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya dan saudara, kepada setiap kita untuk kita membenahi diri. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, karena ada saatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selagi ada kesempatan, selagi Tuhan masih memberikan nafas hidup kita, yuk kita memperbaiki diri. Sehingga saatnya ketika kita menghadap yang namanya pengadilan Kristus, Tuhan dapati kita layak dan berkenan di hadapannya. Amin untuk kebenaran firman ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kalau sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu, mendengar kebenaran-Mu yang boleh merubah cara berpikir kami, sehingga hidup kami makin hari makin serupa dengan Engkau dan makin sempurna seperti Bapa. Berkati semua yang sudah menyampaikan, khususnya hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami akan menyelesaikannya di dalam sore hari ini. Terima kasih untuk semua ini. Mari kasih hati Tuhan, kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Turunlah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari putranya Tuhan kami Yesus Kristus, serta penyertaan yang manis dari Roh Kudus yang akan ada selalu bersama kita, mulai dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang kami kasihi, kami masih mengingatkan bahwa ibadah di GSKI Kebonjeruk ini setiap minggu diadakan jam 9.30 untuk ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua jam 4.16 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin atau membutuhkan pelayanan, baik pelayanan jemaat, konseling, doa, ibadah di rumah, maupun perajaman kudus di rumah dan lain-lain, dapat menghubungi kami di nomor telepon di bawah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa catat 0817 0033 580. Dan yang kedua 0812 9154 1542. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan pelayanan dari kami GSKI Kebonjeruk, silakan menghubungi nomor-nomor yang telah saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.